Kalau amaliyah-amaliyah di Pondok Nurul Quran itu hampir semua yang diajarkan di Manbaul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bersama Ustadz Hendrik. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Manbaul Ulum dan beliau rumahnya Sumatera. Ini suatu kehormatan bisa bincang-bincang dengan alumni Pondok Pesantren Manbaul Ulum. Jenengan, saya lihat kok banyak sekali santri. Itu mohon diceritakan agar kita itu bisa lebih tahu gitu loh. Intinya kita sebagai alumni mempunyai cita-cita bagaimana setelah kita itu boyong itu bisa bermanfaat walaupun hanya sedikit. Sehingga begitu juga dengan saya, maka ketika pulang dari Manbaul Ulum Banyuwangi, saya mempunyai cita-cita bagaimana ilmu yang saya dapat dari para masyayikh itu bisa bermanfaat untuk warga sekitar, terutama di kampung saya. Santri-santri itu tidak ada yang memanggil abah, tidak ada yang memanggil ustadz. Nah, panggilannya apa kira-kira? Nah, kita tanya langsung aja. Ya emang kebetulan dari awal emang ya untuk panggilan ini supaya saya dengan anak-anak didik itu bisa lebih akrab, tetapi tetap bagaimana santri itu bisa menghormati gurunya. Maka dari awal kita didik yaitu dengan panggilan ayah untuk saya, dan untuk Bu Nyai juga panggilannya ibu. Jadi ya alasannya nggak terlalu mulu-mulu sih. Yang jelas bagaimana kita itu sebagai pengasuh itu bisa lebih akrab dengan ini para santrinya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini pun semua anak-anak itu tidak ada bedanya, mereka dengan orang tua dan mereka juga dengan kita nih, tidak ada bedanya. Cuma kita didik bagaimana mereka itu tetap menghormati selayaknya antara guru dan murid. Kalau boleh tahu bagaimana ceritanya sampai sekarang ada santri? Kalau itu sih mengalir seperti air saja sih. Ya mungkin karena emang cita-cita awal kita datang emang kalau emang toh ada orang yang membutuhkan, kita siap. Jadi dari situ mungkin masyarakat memandang, cobalah anak saya tak pasrahkan ke dia seumpamanya. Dan ternyata di situ ada berawal 1-2, alhamdulillah. Terus mungkin dari situ orang tua banyak yang melihat kok anaknya mungkin ada perubahan dari tadi yang kalau sore belum mandi sampai maghrib, terus adanya ngaji sore, terus jam 3 sudah mau mandi, yang tadinya ibaratnya kalau sore sebelum maghrib itu mainannya di sawah, di lapangan, terus adanya TPQ ini, anak-anak jadi lebih awal mandinya. Jadi dari situlah semakin lama semakin banyak orang tua yang menitipkan anaknya ke Nurul Quran. Jadi nama pondoknya itu adalah Nurul Quran. Nurul Quran. Kemudian apakah memang jenengan yang punya ide atau yang biasa ngajari anak-anak, atau juga istri jenengan? Dan istri jenengan itu bisa diceritakan orang mana dan kenal di mana katanya ini. Kalau nama Nurul Quran itu aslinya berawal dari masjid. Masjid sebelum saya pindah ke rumah itu sebelumnya pernah di masjid. Dan masjid itu namanya Nurul Iman. Nurul Iman. Tapi karena emang memungkinkan bagaimana supaya lembaga ini lebih maju, sehingga pindah ke lokasi di luar masjid itu. Tetapi tidak menghilangkan nama awal daripada Nurul Iman, maka Nurulnya tetap, imannya diganti dengan Quran, karena memang di situ lebih cenderung kepada belajar Al-Quran. Cerita tentang istrinya tadi.
Kalau istri alhamdulillah sama-sama alumni dari Manbaul Ulum, yaitu asalnya Banyuwangi. Alhamdulillah karena memang satu frekuensi ya, ibaratnya radio, jadi alhamdulillah nyambung saling mendukung gitu. Walaupun ya ada susah dan senangnya lah, intinya seperti itu. Alhamdulillah walaupun mungkin awalnya sengsara ya, karena memang kita merintis dari awal, bukan tahu-tahu kita besar, jadi susah senangnya di situ adalah gitu. Ya. Jadi pelajaran bagi santri jika sudah lulus dari pondok pesantren dan berjuang, usahakan berjuang bersama, sama-sama pernah nyantri. Maka di situ nanti akan memudahkan kita dalam berjuang karena kita satu frekuensi. Ada yang menarik ya. Saya dengar-dengar di Pondok Nurul Quran itu ya mengamalkan amaliyah yang dulu diamalkan di pondok pesantren. Kalau amaliyah di Pondok Nurul Quran itu hampir semua yang diajarkan di Manbaul Ulum. Mulai dari wirid dan amalan-amalan surat-surat pendek ataupun panjang. Seperti surat Al-Muzammil, surat Al-Mulk, surat Yasin, Qalbu Quran, Hijib, Siri Maksun, itu juga diamalkan di Pondok Pesantren Nurul Quran. Dan dari mas saya seperti yang diijazahkan oleh Abah Dowi, itu seperti setelah tahajud membaca Alam Nasroh 5 kali, Alam Taro 5 kali, ayat kursi ditutup dengan doa kunut, itu pun alhamdulillah bisa diamalkan di Nurul Quran seperti itu. Nah, dari situlah mungkin kita yang tadinya mungkin bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya, karena berkah doa para masyayikh itulah, sehingga walaupun sedikit apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat di tengah masyarakat. Santri di Nurul Quran itu ternyata tidak hanya pintar ngaji. Terlihat di gambar ini ada santri yang belajar membuat kerajinan. Nah, kerajinan ini dibuat oleh santri-santri. Nah, bagaimana ceritanya dan bagaimana pemasaran dari kerajinan ini? Namanya kalau nggak salah itu keset ya. Iya, keset santri. Keset santri. Diceritakan. Berawal adanya kerajinan untuk menjahit ini emang karena mulai ini banyak santri yang mau lulus dari SMA, sehingga bagaimana kita itu mensiasati supaya santri itu tidak keluar dari pesantren tetapi punya kegiatan. Karena memang umumnya di desa itu kalau sudah lulus SMA ya bagi orang tua itu sudah bingung, nanti anak saya harus kerja di mana. Nah, seperti itu. Maka untuk mensiasati ini, bagaimana kita itu menyediakan kursus-kursus yang di situ bisa menjadikan keahlian bagi santri, sehingga yaitu tadi muncullah kursus menjahit, dan muncullah itu tadi inisiatif karena emang semakin ke sana bagaimana supaya sebelum kita bisa menjahit baju, menjahit celana, kita menjahit yang mudah dulu, yaitu keset. Berarti tidak hanya keset yang dijahit anak-anak ya. Terus apa saja yang sudah dihasilkan? Kalau sekarang alhamdulillah sebagian anak-anak itu sudah mahir dalam menjahit baju, menjahit celana dan lain-lain lah. Ya, sudah mahir. Sehingga sebagian masyarakat pun sudah percaya kepada anak-anak itu dalam memberikan busananya untuk dijahit kepada anak-anak. Terus saya itu melihat perkembangan dari Pondok Nurul Quran ini, alhamdulillah semakin lama ini semakin membaik. Artinya dari awal kalau saya lihat sedikit santrinya, kemudian sekarang sudah alhamdulillah bertambah banyak. Nah, ini saya ingin tahu dari awal itu berapa, kemudian sekarang berapa, terus bagaimana tanggapan dari masyarakat tentang pondok pesantren Nurul Quran. Ya, yang jelas
Pondok Nurul Quran itu ya berawal dari ngaji-ngaji biasa, ngaji ikro atau pakai kiroati. Ya kalau pertama yaitu ada enam anak yang alhamdulillah ya sampai sekarang tetap masih ini mau ngaji dan alhamdulillah sudah bisa membantu. Berawal dari satu kamar ukuran 2,5 kali 3 meter. Nah itu terus alhamdulillah semakin bertambah. Ya, sekarang alhamdulillah rumah yang tadinya digunakan untuk mukim atau untuk ini bertempat saya sekarang sudah menjadi musola walaupun sederhana. Ya, seperti itu. Sekarang ada berapa yang ikut ngaji? Yang ada yang ngaji itu dibagi dua, yang SD itu masuk ke TPQ jumlahnya ada 58 dan yang madrasah diniyah ada sekitar kurang lebih 40-an. Tanggapan masyarakat yang jelas ya pro, ada yang kontra juga, ada yang senang, ada yang tidak senang juga. Sesuai lah dengan bagaimana dulu Kanjeng Nabi berjuang ya seperti itu. Ada yang senang dan tidak senang gitu. Jadi kalau yang senang ya alhamdulillah mendukung full. Ada apa-apa ya ibaratnya segalanya dikasih. Kalau yang kontra walaupun toh kelihatannya benar ya tetap salah kan gitu. Saya penasaran dengan Pondok Nurul Quran itu ya, yaitu salah satunya santri yang ada di situ apakah mukim atau tidak. Terus kalau mukim bagaimana tentang konsumsinya dan lain sebagainya. Nah, kita dengarkan penjelasan dari pengasuhnya. Untuk sementara belum mukim, untuk sementara. Alhamdulillah fasilitas sudah mulai terpenuhi, cuma untuk mukim belum diizinkan karena emang belum layak untuk bermukim, tetapi sudah layak untuk menginap. Seperti itu. Karena emang posisinya masih belum tertutup untuk khususnya untuk santri putri seperti itu. Fasilitas asrama putra sudah ada, asrama putri sudah ada, tempat wudhu putra juga sudah ada, tempat wudhu putri sudah ada, cuma belum tertutup lah, jadi belum tertutup. Sehingga ya sebagian alhamdulillah emang sudah menginap. Jadi berangkat sore, pulang pagi setelah ngaji ba'da subuh. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tentang keluarga jenengan? Jenengan kan punya keluarga, punya istri, punya anak-anak. Anaknya kan 3 ya sekarang. Nah, sudah besar-besar. Kemudian pekerjaan atau aktivitas jenengan itu adalah ngopeni santri. Nah, mohon diceritakan juga tentang maisahnya jenengan nyun sewu. Monggo. Maisah ada. Kalau awal dulu ya emang ya kita benar-benar susah karena emang berawal dari pondok pulang, yang namanya anak pondok belum punya kerjaan dan tidak pengalaman kerja, yaitu tadi ya yang awal itu ya kenanya. Bahkan ini pengalaman pertama itu hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri pada waktu tahun pertama saya di Lampung itu tidak punya uang sama sekali, sehingga pada waktu itu saya jual beras zakat itu milik ibu saya, disuruh dijual. Nah itu ya, alhamdulillah itu pada waktu itu hanya itu, punya uang pegangan hanya itu saja, jual beras zakat. Itu tahun pertama di situ. Tapi alhamdulillah setelah itu semakin terbuka ada kerjaan-kerjaan sehingga rezekinya alhamdulillah semakin ada saja lah yang namanya. Sampai hari ini alhamdulillah bisa seperti ini. Berarti memang sudah beberapa kali sudah terbukti ya memang kalau kita mau menolong agamanya Allah, kita pasti akan ditolong. Kadang kan kita mana? Ya, intang surullah yang surukum lah. Kita harus percaya dengan dawuhnya guru-guru kita gitu aja. Kalau orang ibaratnya mau menghidupkan agama Allah, kita juga insya Allah ditolong oleh Allah. Amin, amin. Ya, yang sering terjadi kan sebaliknya kadang ya. Artinya kita sibuk dengan kebutuhan kita, sehingga kita lalai kalau kita itu dulu pernah nyantri, terus sekarang kita abaikan. tidak dimanfaatkan, tidak disalurkan gitu.
nggak diajarkan kepada anak-anak, sibuk dengan urusan sendirilah, urusan keluarga, urusan pribadi. Nah, pesannya Abah Ghazali ya emang seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin kita itu mengajarkan ilmu kita kepada santri atau kepada orang lain sekecil apapun, jangan sampai ditinggalkan, ngoten nggih, Pak. Iya, benar. Di samping itu ada barokahnya. Jadi kalau yang dulu mungkin awamil kita lupa, terus yang lain-lainnya imriti kita lupa karena emang dulu kita setoran. Kalau di pondok kok setoran berarti ketika pulang itu sudah habis setorannya sehingga lupa itu loh. Kalau yang di pondok itu setelah pulang kok masih hafal awamil, hafal imriti, itu tandanya dulu di pondok nggak pernah setoran. Jadi nggak lupa. Nah, sekarang kita punya anak didik di rumah sehingga kan yaitu tadi adanya pelajaran nahwu, jurumiyah dan yang lain-lainnya kita jadi di story kan ya. Nah itu sehingga yang dulu lupa ingat lagi. Nah itu kelebihannya gitu. Nggih. Niku penjelasan simpel tentang kalau kita itu mengamalkan ilmu maka kita akan semakin pintar, ngoten. Karena kita di story tadi. Kita di story anak-anak. Dulu sudah kita setorkan. Dan sekarang sudah habis lah pengen ngomong. Sekarang kita di story anak-anak. Nah, yang repot anak-anak kang setor gak gelem. Itu yang sulit. Oke, ini sangat menginspirasi bagi santri-santri. Sekarang kita dengarkan kata penutup. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada pemirsa dari beliau Ustadz Hendrik, tapi di rumah tidak mau dipanggil Ustadz, panggilnya adalah ayah. Ya, untuk semua anak-anak yang lagi thalabul ilmi di pesantren, teruslah belajar, dan belajar itu yang ada barokahnya. Kita yakin sebagai santri itu di pondok pesantren itu yang menjadikan kita itu berharga di masyarakat itu karena kita itu ada barokah, baik barokah dari guru, barokah dari ridhonya orang tua. Jadi teruslah belajar, tetapi di situ harus ada nilai-nilai barokah. Dan nanti setelah pulang kita harus punya hujjah yang kuat atau keyakinan yang kuat bahwasanya ketika kita itu mau menghidupkan agama Allah, Allah pun akan menolong kita. Apapun keadaannya, apapun kegiatannya, apapun pekerjaannya, yang penting kita walaupun hanya satu huruf tetap untuk bisa mulang ngaji. Gitu aja. Terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang dengan alumni Pondok Pesantren Manbaul Ulum. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang baik mari kita tiru, yang jelek jangan ditiru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.